Aku klik folder itu tanpa pikir panjang. File pertama yang terbuka adalah foto pernikahan. Raendra mengenakan baju koko putih, berdiri di samping perempuan yang kukenal. Naira Sekar. Wajahnya sama persis seperti waktu reuni SMA 3 tahun lalu, saat dia terus-terusan minta dikenalkan sama suamiku. Saat itu aku pikir dia cuma teman lama yang ramah. Ternyata tidak. Tanganku bergerak sendiri, membuka file berikutnya. Video. Raendra menggendong bayi perempuan kecil, tertawa. Di sebelahnya, anak laki-laki yang lebih besar memanggil dia, Papa. Aku post video itu. Mataku membaca nama file. Ulang tahun langit tahun 2022. Langit. Anaknya. Anak mereka. Dadaku sesak tapi aku tidak berkedip. Aku scroll lebih dalam. Ada ratusan foto. Liburan ke Bali. Makan malam keluarga. Foto ultrasound. Bahkan ada video Naira melahirkan anak kedua mereka di rumah sakit yang sama tempat aku melahirkan Anjani. Rumah sakit yang Raendra bilang terlalu mahal waktu aku minta ruang VIP. Aku buka folder lain. Ada dokumen scan. Surat nikah siri tertanggal 14 Februari 2018. Setahun setelah pernikahan kami. Setahun. Saat aku sedang hamil Anjani, Raendra sudah menikahi perempuan lain. Napas keluar lewat mulutku, pelan. Aku cek metadata foto-foto itu. Lokasi. Semua menunjuk ke satu alamat di Bintaro. Aku buka Google Maps. Rumah minimalis 2 lantai dengan pagar putih. Terlihat bagus. Terawat. Aku ingat rumah itu. Raendra bilang itu properti perusahaan yang disewakan ke klien jangka panjang. Klien ternyata keluarga keduanya sendiri. Aku tutup laptop perlahan, seperti menutup peti mati. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya dingin yang menjalar dari ujung jari sampai ke tulang belakang. 6 tahun. Dia menyembunyikan ini selama 6 tahun. Setiap kali dia bilang, sayang aku lembur, dia sedang menidurkan anak-anaknya yang lain. Setiap kali dia bilang, investor baru dari luar kota, dia sedang liburan bersama mereka. Setiap kali dia menciumku sebelum tidur, mulutnya masih hangat karena mencium perempuan lain lebih dulu. Aku berdiri, berjalan ke kamar mandi, cuci muka. Air dingin menyentuh kulit tapi tidak mengubah apapun. Aku menatap cermin. Wajahku sama seperti 10 menit yang lalu. Tapi sesuatu di dalam sudah patah. Bukan hati. Bukan cinta. Kepercayaan. Aku kembali ke laptop. Kali ini aku buka ponsel, login ke akun cloud pribadiku yang Raendra tidak tahu. Aku mulai screenshot. Satu persatu. Foto pernikahan. Foto anak-anak. Chat Raendra dan Naira. Ada pesan dari tahun lalu. Sayang, besok aku bawa langit dan bulan ke Duvania. Kalisya lagi ke rumah ibunya, aman. Aku screenshot itu juga. Ada video Raendra ngajarin langit naik sepeda. Aku ingat video yang sama dengan Anjani. Kata-katanya persis. Gerakannya persis. Seperti dia pakai skrip yang sama untuk 2 keluarga berbeda. 574 file. Aku pindahkan semuanya. Laptop hampir panas di pangkuanku, tapi aku tidak berhenti. Ada folder lain.
Dokumen penting. Aku buka. Surat perjanjian sewa rumah Bintaro atas nama perusahaan Raendra. Tapi ada lampiran transfer bulanan ke rekening Naira. 20 juta setiap bulan. Uang itu keluar dari rekening bisnis yang harusnya untuk operasional perusahaan. Perusahaan yang kubantumu bangun dari nol. Aku yang dulu ninggalin karir sebagai arsitek karena Raendra bilang dia butuh aku fokus bantu ngurusin administrasi dan proposal klien. Aku yang begadang nyusun dokumen tender. Aku yang keliling kota nemuin supplier murah biar marginnya gede. Dan uangnya mengalir ke keluarga lain. Aku upload file terakhir, lalu tutup laptop. Pindahkan ke posisi semula, persis seperti tadi. Mouse di sebelah kanan. Charger agak miring. Tidak ada yang boleh berubah. Raendra tidak boleh tahu. Belum. Aku duduk di sofa ruang keluarga, memeluk bantal. Rumah ini sunyi. Anjani tidur di kamarnya. Raendra masih meeting sampai malam. Meeting apanya? Mungkin sedang bacain dongeng untuk Bulan. Mungkin sedang peluk Naira sambil bilang dia capek karena istrinya. Aku terlalu banyak nuntut. Ponselku getar. Pesan dari Raendra. Sayang, aku pulang jam 10 ya. Klien baru agak ribet. Maaf telat lagi. Love you. Aku ketik balasan, hati-hati di jalan. Aku tunggu. Love you too. Kirim. Aku menatap layar sampai gelap dengan sendirinya. Besok aku akan masak makanan kesukaannya. Besok aku akan tanya meetingnya gimana. Besok aku akan senyum waktu dia cerita kebohongan baru. Dan dia tidak akan curiga apapun. Karena aku baru saja belajar sesuatu dari suamiku sendiri. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang bisa tersenyum sambil merencanakan kehancuranmu. Dan sekarang, aku perempuan itu. Aku menelepon nomor yang kudapat dari forum online. Suara perempuan menjawab di ujung sana. Dinda speaking. Aku langsung to the point. Saya butuh investigator untuk ikuti suami saya. 2 minggu. Full report. Biaya 15 juta untuk 2 minggu. Transfer dulu setengahnya. Aku transfer saat itu juga. 3 hari kemudian, Mbak Dinda mulai kerja. Dia kirim update lewat chat tiap malam. Hari pertama, Raendra ke kantor pagi, keluar jam 2 siang, langsung ke rumah Bintaro. Pulang jam 9 malam. Hari kedua, sama. Hari ketiga, dia bawa Langit dan Bulan ke mall, beliin mainan, makan di food court. Seperti keluarga normal. Aku baca semua laporan itu sambil duduk di sebelah Raendra yang sedang nonton TV. Dia tidak tahu apapun. Minggu kedua, Mbak Dinda kirim foto yang bikin napas tertahan di tenggorokan. Raendra dan Naira masuk ke kantor notaris. Aku zoom foto itu. Papa nama jelas terbaca, Notaris Hendrawan Partners. Aku kenal notaris itu. Dia yang ngurusin dokumen perusahaan Raendra dari awal. Esok harinya Mbak Dinda telepon. Mbak Kalisha, ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ada yang lebih besar. Jantungku berdebar. Saya dapat akses ke dokumen publik. 40% saham PT Wijaya Propertindo sudah dialihkan ke nama Naira Sekar sejak tahun 2020. Dia juga komisaris di anak perusahaan baru, PT Bintaro Harmoni.
Aku tutup mata. 40%. Hampir setengah perusahaan yang kubangun bersamanya. Itu belum selesai, Mbak. Ada 2 properti komersial, ruko di Tangerang sama kos-kosan di Depok, juga sudah atas nama dia. Padahal properti itu dibeli pakai uang perusahaan tahun 2019. Harusnya aset pernikahan Mbak sama suami. Ruangan berputar. Kirim semua dokumennya. Sekarang. 5 menit kemudian, file PDF masuk ke emailku. Aku buka satu persatu. Akta pengalihan saham. Surat kepemilikan properti. Bahkan ada dokumen perjanjian komisaris yang ditandatangani Raendra dan Naira, lengkap dengan cap perusahaan. Dia tidak hanya selingkuh. Dia merampok. Merampok hasil kerja keras perempuan yang ninggalin karirnya demi dia. Aku ingat tahun 2017, waktu Raendra baru mulai bisnis properti. Kantornya cuma ruangan kecil di ruko sewaan. Aku yang desain brosur pertama. Aku yang survei lokasi tanah bareng dia di bawah terik matahari. Aku yang begadang bikin proposal buat investor pertama. Dan aku yang bilang, Raen, aku resign aja dari kantor arsitek. Biar bisa full bantuin kamu. Raendra pegang tanganku waktu itu. Kalisha, kamu yakin? Karirmu udah bagus. Kita bangun ini bareng. Nanti kalau sukses, kita nikmatin bareng juga. Sekarang dia nikmatin bareng perempuan lain. Aku kirim pesan ke Mbak Dinda, cari tahu transaksi keuangan bulanan. Semua transfer ke rekening Naira. 2 hari kemudian, dia kirim spreadsheet. Transfer bulanan 20 juta ke Naira. Sudah berjalan 4 tahun. Total hampir 1 miliar rupiah. Uang operasional perusahaan yang harusnya untuk gaji karyawan, bayar supplier, atau investasi baru. Tapi ada yang lebih menyakitkan dari angka itu. Bulan Mei tahun lalu, aku minta Raendra beliin mobil baru karena mobil lama sudah sering rusak. Dia bilang, sayang, cash flow lagi ketat. Tunggu proyek Serpong selesai ya. Bulan yang sama, dia transfer 50 juta ke Naira dengan note DP mobil Avanza buat anak-anak. Aku screenshot itu. Tutup laptop sebelum aku banting barang apapun. Besoknya aku ke lemari arsip rumah, ambil semua dokumen penting. Surat nikah. Surat perjanjian pisah harta yang kami tanda tangan tahun 2017, perjanjian yang menyatakan semua aset perusahaan yang dibangun selama pernikahan adalah milik bersama. Surat kepemilikan rumah ini atas nama berdua. Fotokopi KTP. Kartu keluarga. Semuanya aku scan, simpan di 3 cloud berbeda. Lalu aku cari nama di Google. Ratih Kemala. Pengacara perceraian yang terkenal kejam di pengadilan. Kliennya hampir selalu menang. Dia tidak terima kasus sembarangan. Aku kirim email panjang ke kantornya. Jelaskan situasi singkat. Lampirkan beberapa dokumen bukti. 2 jam kemudian, sekretarisnya telepon. Bu Kalisha, Bu Ratih mau ketemu besok jam 10 pagi. Bawa semua dokumen asli. Aku datang tepat waktu. Kantornya di gedung tinggi kawasan Sudirman. Ruangannya minimalis, dingin, profesional. Bu Ratih perempuan paruh baya dengan kacamata tebal dan tatapan tajam. Dia baca semua dokumen yang kubawa tanpa bicara sepatah kata pun. 10 menit kemudian,
Dia angkat kepala. Ini bukan selingkuh biasa. Ini penggelapan aset dan penipuan finansial terstruktur. Saya bisa menang kasus ini. Tapi prosesnya akan berantakan. Suami ibu akan kehilangan banyak hal. Bagus, jawabku. Bu Ratih tersenyum tipis. Ibu mau langsung gugat cerai. Aku diam sebentar. Pikiran berputar cepat. Belum. Saya mau ngumpulin bukti lebih banyak dulu. Saya mau dia nggak bisa bantah apapun di pengadilan nanti. Berapa lama ibu butuh? Sebulan. Mungkin kurang. Bu Ratih mengangguk. Saya siapkan draft gugatan. Ibu tinggal tanda tangan kapanpun siap. Aku berdiri, jabat tangannya. Genggamannya keras. Keluar dari kantor itu, aku merasa sesuatu berubah. Bukan marah lagi. Bukan sedih. Ini lebih dingin dari itu. Ini perhitungan. Raendra pikir dia cerdas. Dia pikir dia bisa sembunyikan semuanya selamanya. Dia pikir aku cuma istri bodoh yang nurut, yang gak ngerti dokumen perusahaan, yang gak akan pernah curiga. Tapi dia lupa satu hal, aku yang ajarin dia cara baca proposal bisnis. Aku yang ajarin dia cara nego sama klien. Aku yang bangun sistemnya dari nol. Dan sekarang, aku akan pakai semua yang dia ajarin untuk menghancurkannya. Pagi itu aku bangun lebih awal, masak nasi goreng seafood kesukaan Raendra. Dia turun dari kamar, kaget lihat meja makan sudah tertata rapi. Wah, sayang masak? Tumben banget. Aku senyum. Aku kangen masa-masa kita dulu. Sekarang kan kamu sibuk terus, jadi pengen quality time lagi. Raendra peluk pinggangku dari belakang. Maafin ya, aku emang lagi banyak kerjaan. Tapi nanti membaik kok. Pelukannya terasa seperti kawat berduri. Oh iya, meeting kemarin sama klien Serpong gimana? Jadi nggak proyeknya? Tanyaku sambil tuang kopi untuknya. Jadi kok. Mereka mau ambil 5 unit sekaligus. Lumayan banget kan? Bohong. Mbak Dinda bilang kemarin dia seharian di rumah Bintaro. Tidak ada meeting apapun. Aku angguk antusias. Wah, alhamdulillah. Berarti cash flow bulan ini aman dong. Iya sayang. Tenang aja. Aku gigit bibir dalam. Tenang apanya? Setengah uangnya mengalir ke rekening Naira. Anjani turun, langsung peluk papanya. Papa. Teman-teman aku pada liburan ke Bali. Kita kapan ke Bali lagi? Raendra angkat Anjani. Papa lagi sibuk banget nih, sayang. Raen, potongku lembut. Gimana kalau bulan depan kita ke Bali? Sekalian quality time keluarga. Anjani juga udah lama nggak liburan. Raendra diam sebentar. Aku tahu dia kalkulasi, kapan dia bisa ninggalin Naira dan anak-anaknya. Oke deh. Papa usahain. 2 minggu kemudian, kami berangkat ke Bali. Aku yang atur semuanya. Tiket, hotel, itinerary. Raendra cuma ikut. Di pesawat, dia pegang tanganku. Makasih ya udah ngatur semua. Aku terharu. Aku genggam balik tangannya. Dingin. Kosong. Selama 4 hari di Bali, aku jadi istri paling perhatian. Foto keluarga di pantai. Makan malam romantis. Main pasir bareng Anjani.
Semua kuposting di Instagram dengan caption bahagia. Tapi malam-malam di hotel, setelah Anjani tidur, aku berbaring membelakangi Raendra sambil pegang ponsel. Aku cek tracking dari Mbak Dinda. Ponsel Raendra aktif terus, dia chat Naira sampai larut. Bilang dia kangen. Bilang ini cuma kewajiban ke keluarga pertama. Keluarga pertama. Aku tutup mata kuat-kuat supaya tidak melempar ponsel ke wajahnya. Pagi terakhir di Bali, aku ajak Raendra jalan di tepi pantai. Raen, aku senang banget liburan ini. Kita harus lebih sering quality time kayak gini. Iya sayang. Aku janji bakalan lebih perhatian. Janji dari mulut pembohong tidak ada harganya. Sepulang dari Bali, aku langsung eksekusi rencana berikutnya. Aku telepon Ibu Lastri, mertua yang tinggal di Bogor. Bu, Kalisya mau main ke rumah. Kangen sama ibu. Wah, datang aja nak. Ibu seneng. Aku datang bawa kue dan buah. Ibu Lastri sambut hangat. Kami ngobrol ringan dulu. Kesehatan, cucu, tanaman di kebun belakang. Lalu aku perlahan masuk ke topik sensitif. Bu, aku boleh tanya sesuatu nggak? Soal Bapak dulu. Wajah Ibu Lastri langsung berubah. Kenapa tiba-tiba ngomongin almarhum? Aku cuma pengen tahu. Raendra pernah cerita kalau Bapak dulu punya istri lain. Ibu Lastri taruh cangkir tehnya pelan. Tangannya gemetar sedikit. Iya. Bapakmu dulu punya istri muda. Waktu itu aku hamil Raendra. Bapak jarang pulang. Semua uangnya habis buat perempuan itu. Aku sampai jualan kue keliling buat hidupin Raendra kecil. Air matanya mulai keluar. Makanya aku paling benci poligami, nak. Itu pengkhianatan terburuk buat perempuan. Ngancurin keluarga. Aku pegang tangannya. Ibu kuat banget bisa bertahan waktu itu. Nggak ada pilihan, nak. Demi anak. Aku diam sebentar, biarkan momen itu meresap. Bu, kalau misalnya, amit-amit ya, ada laki-laki yang lakuin hal sama kayak Bapak dulu, menurut Ibu gimana? Aku nggak akan maafin. Nggak peduli siapapun dia. Aku angguk pelan. Benih sudah kutanam. Pulang dari rumah Ibu Lastri, aku langsung ke brankas di rumah. Buka dengan kombinasi yang cuma aku tahu. Di dalamnya ada perhiasan emas pemberian orang tuaku waktu nikah, sertifikat emas batangan, sama buku tabungan khusus yang aku simpen sendiri. Aku ambil semuanya. Bawa ke rumah orang tuaku di Depok. Ma, Pak, ini titip ya. Jangan kasih ke siapapun, termasuk Raendra. Mama menatapku khawatir. Kalisya, ada apa sih sebenarnya? Nanti Kalisya jelasin. Sekarang tolong simpen dulu. Papa masukkan semua barang itu ke brankas rumah mereka. Kamu yakin gak mau cerita sekarang? Belum waktunya, Pak. 2 hari kemudian, aku ke bank. Tarik tabungan darurat 50 juta, transfer ke rekening Mama. Aku juga cairkan deposito 100 juta yang jatuh tempo bulan lalu. Raendra nggak tahu soal deposito itu. Aku buka pakai uang warisan dari almarhum nenek. Semua aset likuid yang bisa kuselamatkan sudah aman. Sorenya Raendra pulang lebih awal. Sayang, aku lapar nih. Masak apa? Soto ayam. Bentar lagi mateng. Dia duduk di sofa, buka laptop. Aku lihat dari dapur, dia lagi chat sama Naira lewat WhatsApp web. Ketawa-ketawa sendiri baca pesan dia.
Tanganku menggenggam centong plastik sampai hampir patah. Tapi aku tetap senyum waktu bawa piring soto ke ruang makan. Raen, makan yuk. Malam itu, setelah Raendra tidur, aku duduk di ruang kerja. Buka laptop pribadiku. Folder bernama Bukti sudah berisi ratusan file. Screenshot transfer. Foto rumah Bintaro. Dokumen pengalihan aset. Rekaman chat. Aku buat satu folder baru, tracking harian. Mulai sekarang, setiap transfer Raendra ke Naira akan kucatat dengan tanggal, nominal, dan keterangan. Mbak Dinda masih aktif monitor rekening dia, setiap transaksi langsung masuk ke emailku. Tanggal 15, transfer 20 juta. Note, bulanan sayang. Tanggal 20, transfer 5 juta. Note, buat bayar sekolah langit. Tanggal 27, transfer 3 juta. Note, beli susu bulan. Semua kucatat. Semua kusimpan. Aku menatap layar laptop sampai mata perih. Jari-jariku mengetik nama file baru, daftar aset bersama. Aku mulai inventarisasi, rumah ini, mobil, deposito bersama yang masih ada, saham perusahaan yang harusnya milik bersama. Setiap aset punya nilai. Punya bukti kepemilikan. Punya jejak transaksi. Raendra pikir dia bisa sembunyikan semuanya. Tapi dia lupa, aku yang dulu ngurusin semua administrasi perusahaan. Aku yang tahu di mana dia simpen dokumen penting. Aku yang hafal password email kantornya, karena aku yang bikinin sistem filing digital dari awal. Sekarang semua pengetahuan itu jadi senjata. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku tutup laptop, masuk kamar. Raendra tidur pulas. Wajahnya tenang. Tidak ada beban apapun. Aku berbaring di sebelahnya, cium keningnya seperti biasa. Bibirku menyentuh kulitnya tapi hatiku sudah jauh. Sangat jauh. Selamat tidur, sayang, bisikku pelan. Besok aku akan masak sarapan lagi. Besok aku akan tanya meetingnya lagi. Besok aku akan senyum lagi. Sampai waktunya tiba untuk berhenti berpura-pura. Raendra masuk rumah jam 10 malam dengan wajah seperti orang yang baru kalah judi. Dia lempar tas kerja ke sofa, duduk dengan kepala ditopang tangan. Aku keluar dari kamar, pura-pura khawatir. Raen, kenapa? Kamu sakit. Investor besar batalin deal. Proyek Serpong gagal total. Jantungku berdegup cepat. Ini bukan informasi yang pernah kulaporkan Mbak Dinda. Investor mana? Bukannya kemarin kamu bilang semuanya lancar? Pak Haryo. Dia tiba-tiba mundur. Bilang dananya dialihkan ke proyek lain. Raendra angkat kepala, tatap mataku. Perusahaan terancam rugi besar, Kalisha. Aku butuh pinjaman bank cepat. Berapa? 500 juta. Angka itu menampar telingaku. 500 juta? Raen, sebesar itu? Aku tahu ini banyak. Tapi kalau nggak ada suntikan dana sekarang, perusahaan bisa bangkrut. Karyawan pada nganggur. Semua usaha kita sia-sia. Dia berdiri, pegang kedua bahuku. Kalisha, aku butuh kamu tanda tangan agunan rumah ini. Itu syarat bank buat pencairan cepat. Dunia berhenti berputar. Agunan rumah? Raen, ini rumah kita. Rumah Anjani. Aku tahu sayang. Tapi ini sementara. Begitu proyek lain cair, langsung aku lunasi.
Paling 3 bulan. Nada suaranya terdengar meyakinkan. Tapi ada yang salah. Pak Haryo investor dari Serpong? Aku tidak pernah dengar nama itu. Proyek Serpong sendiri statusnya masih tahap survei lokasi. Belum ada investor yang masuk. Kalisha. Suaranya meninggi. Kamu percaya aku nggak sih? Bukan gitu, Raen. Cuma apa? Kamu nggak pernah percaya usahaku ya? Dari dulu kamu selalu ragu sama keputusanku. Aku mundur selangkah. Dia tidak pernah bentak seperti ini. Aku udah Cape, Kalisha. Cape bangun semuanya sendirian. Sekarang giliran aku butuh bantuan, kamu malah ragu. Matanya merah. Entah karena marah atau karena akting. Aku tarik napas. Oke. Aku tanda tangan. Wajahnya langsung berubah. Serius? Makasih sayang. Makasih banget. Aku janji nggak akan kecewain kamu. Besoknya kami ke bank. Raendra sudah siapkan semua dokumen. Aku cuma perlu tanda tangan di 5 lembar kertas. Petugas bank jelasin prosedurnya. Rumah jadi jaminan, tenor 2 tahun, bunga 10% per tahun. Pulpenku gemetar di atas kertas. Tapi aku tanda tangan juga. 1 persatu. 5 lembar. Raendra senyum lega. Pegang tanganku di parkiran. Kamu penyelamat hidupku, Kalisha. Aku balas senyum. Kosong. Malam itu aku tunggu sampai Raendra tidur. Lalu kirim pesan ke Mbak Dinda. Cek info investor bernama Pak Haryo Proyek Serpong. Urgent. Balasannya datang jam 1 dini hari. Tidak ada investor bernama Haryo di proyek manapun. Proyek Serpong masih tahap awal, belum ada investor yang masuk. Tapi saya dapat info lain. Besok saya kirim. Aku tidak bisa tidur. Berbaring menatap langit-langit kamar sampai mata perih. Pagi harinya email dari Mbak Dinda masuk. Subjek, urgent, temuan baru. Aku buka dengan tangan berkeringat. Ada scan dokumen KPR. Pembelian rumah di kawasan elit Pondok Indah atas nama Naira Sekar. DP 150 juta. Tanggal pengajuan, 3 hari yang lalu. Status, disetujui, menunggu pelunasan DP. Aku scroll ke bawah. Foto rumahnya. 2 lantai. Halaman luas. Garasi muat 3 mobil. Harga, 1.200.000.000 juta. Lalu ada satu file lagi. Foto hasil USG. Tertulis jelas, Naira Sekar, usia kehamilan, 12 minggu. Ponsel nyaris jatuh dari tanganku. Hamil. Naira hamil lagi. Anak ketiga. Dan Raendra butuh 500 juta bukan untuk perusahaan, tapi untuk DP rumah baru buat perempuan itu. Dia baru saja membuat aku menggadaikan rumah putriku sendiri demi istri gelapnya. Aku masuk kamar mandi, tutup pintu, buka keran air supaya Raendra tidak dengar. Lalu aku teriak ke handuk sampai tenggorokan sakit. Keluar dari kamar mandi, wajahku sudah tenang lagi. Raendra sedang sarapan sambil baca koran. Sayang, aku mau ke kantor dulu ya. Ada meeting penting. Hati-hati di jalan. Dia cium keningku sebelum pergi. Seperti biasa. Begitu mobilnya keluar pagar, aku telepon Bu Ratih. Bu, saya siap. Kita eksekusi sekarang. Anda yakin, Bu Kalisha? Sangat. Baik.
Datang ke kantor saya jam 2 siang. Bawa semua dokumen. Aku tutup telepon. Lalu kirim satu pesan ke Mbak Dinda. Aku butuh alamat lengkap Naira. Dan nomornya. 2 menit kemudian, dia kirim semuanya. Aku salin nomor Naira ke kontak baru. Ketik pesan panjang. Baca ulang 3 kali. Lalu hapus semua. Aku tulis ulang. Lebih pendek. Lebih dingin. Mbak Naira, kita perlu bicara. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai 2 perempuan yang dibohongi pria yang sama. Saya Kalisha, istri resmi Raendra. Saya tahu semuanya. Kalau Mbak mau tahu kebenaran soal suami kita ketemuan. Besok jam 10 pagi di Cafe Hana, Kemang. Terserah Mbak mau datang atau tidak. Tapi kalau Mbak datang, saya jamin Mbak akan syok. Jempolku melayang di atas tombol kirim. Ini keputusan irreversible. Begitu pesan ini terkirim, tidak ada jalan mundur. Semuanya akan meledak. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku tekan kirim. Pesan terkirim. Centang 1. Lalu centang 2. Dibaca. Status online Naira muncul. Lalu menghilang. Muncul lagi. Menghilang lagi. 5 menit kemudian, balasan masuk. Oke. Saya datang. Aku taruh ponsel di meja. Tangan masih gemetar. Ini baru permulaan. Raendra pikir dia sudah menang. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku akan diam saja sambil dia bangun istana buat perempuan lain pakai uang hasil gadaian rumah anakku. Tapi dia salah. Karena besok, dunianya akan mulai runtuh. Dan kali ini, bukan aku yang akan menangis. Aku sampai di Cafe Hana 10 menit lebih awal. Duduk di pojok, membelakangi jendela, supaya bisa lihat siapa yang masuk. Pesan teh hijau hangat yang tidak kuminum sama sekali. Pukul 10:05, pintu kafe terbuka. Perempuan berkerudung pashmina abu-abu masuk dengan langkah ragu. Wajahnya persis seperti di foto, Naira Sekar. Perutnya sedikit membuncit. Hamil 3 bulan. Matanya menyapu ruangan, berhenti di mejaku. Kami bertatapan. Dia berjalan mendekat, duduk di hadapanku tanpa salam. Kalisha. Iya. Makasih udah mau datang. Naira letakkan tasnya di samping kursi. Tangannya gemetar sedikit. Mbak mau ngomong apa? Aku keluarkan tablet dari tas, nyalakan, lalu geser ke tengah meja. Di layar terbuka folder foto. Foto Raendra bersamaku dan Anjani. Foto pernikahan resmi kami tahun 2017. Foto liburan ke Bali bulan lalu. Foto keluarga di depan rumah yang sama yang dia gadaikan kemarin. Naira menatap layar tanpa berkedip. Raendra bilang apa ke kamu soal aku? Tanyaku datar. Dia diam lama. Lalu suaranya keluar pelan, serak. Dia bilang, Mbak sakit keras. Kanker rahim. Nggak bisa punya anak lagi. Dan Mbak yang minta dia nikah lagi supaya dia punya keturunan. Jantungku berhenti sesaat. Dia bilang aku yang minta. Naira angguk pelan. Dia bilang Mbak ikhlas. Bahkan udah cerai diam-diam. Cuma nggak diumumin ke publik demi menjaga nama baik keluarga. Aku tutup mata sebentar. Raendra tidak cuma pembohong, dia penyusun narasi yang sempurna. Buka tablet lagi, scroll ke foto medical check-up-ku bulan lalu.
Hasil tes lengkap. Semua normal. Tidak ada kanker. Tidak ada sakit apapun. Naira baca hasilnya, mukanya makin pucat. Aku sehat, Mbak Naira. Sangat sehat. Dan aku tidak pernah minta cerai. Bahkan baru tahu kamu ada sebulan yang lalu. Sebulan? Suaranya naik sedikit. Maksudnya, selama ini Mbak nggak tahu soal aku? Sama sekali tidak. Sampai aku nemu folder di laptop dia. Naira mundurkan kursinya, seperti mau berdiri tapi kakinya lemas. 6 tahun. 6 tahun dia bilang Mbak udah ikhlasin dia. 6 tahun aku percaya. Air matanya mulai turun. Aku geser tablet lagi. Kali ini terbuka dokumen transfer bank, semua uang yang Raendra kirim ke rekening Naira. Kamu tahu dari mana uang ini? Dia geleng. Raendra bilang dari hasil bisnis dia. Dia kan pengusaha properti sukses. Sebagian dari rekening perusahaan yang harusnya buat operasional. Sebagian lagi dari gadai aset pernikahan kami. Aku tunjukkan dokumen agunan rumah yang baru ditandatangani. Kemarin dia suruh aku tanda tangan agunan rumah. Katanya buat modal usaha. Ternyata buat DP rumah baru kamu di Pondok Indah. Naira baca dokumen itu dengan mata membesar. Rumah Pondok Indah? Aku nggak minta rumah baru. Aku nggak tahu soal ini. Raendra yang urus semuanya sendiri. Iya. Dia bilang mau kasih surprise buat anak ketiga nanti. Aku pikir dia emang punya uang lebih. Aku tarik napas panjang. Ternyata kami berdua cuma boneka di teater yang sama. Mbak Naira, aku nggak kesini buat musuhan sama kamu. Aku cuma mau kamu tahu siapa Raendra sebenarnya. Dia usap air matanya kasar. Terus kenapa Mbak kasih tahu aku sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Karena aku butuh waktu buat ngumpulin bukti. Dan karena aku sadar, kamu juga korban, sama seperti aku. Naira tertawa pahit. Korban? Aku yang salah, Mbak. Aku yang nerima nikah siri sama laki-laki yang aku pikir janda cerai. Dia yang bohong. Bukan salah kamu percaya. Hening sebentar. Cuma suara mesin kopi di latar belakang. Naira akhirnya angkat kepala. Mbak mau aku gimana? Ini pertanyaan yang kutunggu. Aku mau kamu bantu aku ngumpulin bukti dari sisi kamu. Chat, transfer, janji-janji dia, dokumen apapun yang kamu punya. Nanti semua itu bakal kupakai buat gugat dia di pengadilan. Gugat cerai. Lebih dari itu. Aku mau dia tanggung jawab penuh, secara hukum, finansial, dan moral. Ke aku dan ke kamu. Naira diam lama. Tangannya meremas tisu di meja. Kalau aku bantu Mbak, anak-anakku gimana? Raendra yang nafkahin mereka selama ini. Makanya kita harus pastiin dia tetap tanggung jawab secara hukum. Tapi dia nggak bisa lagi main-main kayak sekarang. Punya 2 keluarga, bohongin dua-duanya, terus enak-enakan sendiri. Naira gigit bibir. Aku butuh waktu mikir. Nggak ada waktu, Mbak. Besok dia bisa aja pindahin aset lagi. Bisa aja dia bikin cerita baru. Kita harus gerak cepat. Dia menatapku lama. Mencari sesuatu di wajahku, mungkin kemarahan, mungkin jebakan. Tapi yang dia lihat cuma kelelahan. Sama seperti yang dia rasakan. Oke, bisiknya pelan. Aku bantu. Aku keluarkan ponsel, bukan note baru.
Aku butuh semua chat kamu sama Raendra sejak awal. Screenshot semua. Kirim ke emailku malam ini. Semua. Semuanya. Yang romantis, yang bahas uang, yang bahas anak, yang ngeluh, semuanya. Jangan ada yang disembunyiin. Naira angguk lemas. Terus, kamu punya dokumen nikah siri? Ada. Di rumah. Foto juga kirim ke aku. Sama foto-foto keluarga kamu sama Raendra. Yang ada anak-anak. Dia catat semua di ponselnya dengan tangan gemetar. Satu lagi, tambahku. Kalau Raendra tanya kenapa kamu tiba-tiba aneh atau beda, jangan bilang apapun. Pura-pura semuanya baik-baik aja. Bisa. Aku nggak yakin bisa akting di depan dia lagi. Kamu harus bisa. Cuma beberapa hari lagi kok. Setelah itu, semua akan kelar. Naira tutup matanya, tarik napas dalam. Baik. Kami duduk dalam diam sebentar. Dua perempuan di kafe siang hari, diikat oleh pengkhianatan pria yang sama. Mbak Kalisha, suaranya tiba-tiba lembut. Maafin aku. Aku beneran gak tahu Mbak masih jadi istrinya. Kalau aku tahu. Udah. Gak usah minta maaf. Kita berdua dibodohin. Dia angguk pelan, air mata turun lagi. Aku berdiri, ambil tas. Emailnya malam ini ya. Jangan lupa. Iya. Sebelum pergi, aku berhenti sebentar. Mbak Naira, kamu kuat kok. Kamu bisa lakuin ini. Dia cuma tersenyum tipis. Senyum perempuan yang baru saja menyadari hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan. Keluar dari kafe, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Aku tidak sendirian lagi. Raendra punya dua keluarga. Sekarang dia harus hadapi dua perempuan yang sudah tahu kebenaran. Dan kami tidak akan diam lagi. Undangan acara peluncuran proyek itu datang seminggu sebelumnya lewat WhatsApp keluarga besar. Grand Launching Wijaya Serpong Residence, Sabtu, 15 Juni 2024, Ballroom Hotel Arya Duta. Dress code, formal. Raendra excited sekali. Dia bilang ini proyek terbesar dalam karirnya. Dia undang investor, relasi bisnis, keluarga, bahkan wartawan properti lokal. Sayang, kamu harus datang ya. Pakai dress bagus. Nanti kita foto bareng di depan backdrop, katanya sambil sarapan. Aku senyum. Pasti. Aku nggak akan ketinggalan momen penting kamu. Dia cium keningku sebelum berangkat kerja. Tidak tahu apa yang menunggunya nanti malam. Pagi itu juga, aku telepon Bu Ratih. Semuanya siap. Sabtu malam kita eksekusi. Dokumentasi sudah lengkap. Lengkap. Video sudah diedit. Durasi 7 menit. Bagus. Saya dan tim akan standby di lokasi. Kalau ada masalah hukum langsung kami handle. Aku kirim pesan ke Naira, Sabtu malam. Hotel Arya Duta. Kamu datang jam 7:30. Jangan telat. Balasannya singkat. Siap. Sabtu sore, aku pakai dress hitam simpel. Rambut disanggul rapi. Makeup natural. Aku lihat pantulan di cermin, wajahku tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan menghancurkan suaminya sendiri di depan ratusan orang.
Raendra sudah berangkat duluan dari siang. Aku naik taksi online sendirian, bawa tas clutch kecil. Di dalamnya cuma ponsel dan flash disk berisi video. Sampai di ballroom jam 7:45. Ruangan sudah ramai. Dekorasi mewah, backdrop besar bertuliskan Wijaya Serpong Residence, Your Dream Home Awaits. Standing flower di setiap sudut, meja prasmanan panjang, live music jazz. Raendra berdiri di dekat panggung, ngobrol sama investor sambil ketawa. Jas abu-abu, dasi merah, rambut rapi. Seperti pemenang. Dia lihat aku, langsung mendekat. Sayang, cantik banget. Ayo foto dulu. Kami foto berdua di depan backdrop. Senyum lebar. Seperti pasangan sempurna. Ibu Lastri datang dengan Pak Deharto dan keluarga besar. Mertuaku peluk aku. Kalisya cantik sekali. Raendra beruntung punya istri kayak kamu. Makasih, Bu. Jam 7 pas, acara dimulai. MC membuka dengan sambutan. Lalu giliran Raendra naik panggung. Dia presentasi proyek, lokasi strategis, fasilitas lengkap, harga kompetitif. Slide PowerPoint berganti di layar besar. Investor mengangguk-angguk. Tepuk tangan riuh saat presentasi selesai. Terima kasih semuanya sudah hadir malam ini. Wijaya Serpong Residence adalah bukti komitmen kami memberikan hunian berkualitas untuk keluarga Indonesia. Aku berdiri dari kursi. Raendra masih bicara di atas panggung. Aku jalan perlahan ke arah tangga samping. Beberapa orang melirik tapi tidak peduli. Naik tangga. 1, 2, 3 anak tangga. Kaki tidak gemetar sama sekali. Raendra berhenti bicara saat melihatku naik. Sayang, ada apa? Aku ambil mikrofon dari tangannya. Lembut. Dia bingung tapi tersenyum canggung. Kalisya mau ngomong sesuatu? Ruangan mulai hening. Semua mata tertuju ke panggung. Aku hadap ke audiens. Selamat malam. Nama saya Kalisya Arimbi. Istri sah Raendra Wijaya. Raendra tertawa kaku. Iya, ini istri saya. Mungkin mau kasih surprise. Bukan surprise, Raen. Suaraku dingin. Ini klarifikasi. Senyumnya luntur. Aku tunjuk ke operator proyektor di pojok ruangan. Dia teman Bu Ratih yang sudah kuatur dari tadi. Tolong putar video yang saya kirim tadi. Kalisya, tunggu. Raendra meraih tanganku. Aku geser tangannya pelan. Terlambat. Layar besar yang tadinya menampilkan slide proyek mendadak hitam. Lalu muncul judul dengan font putih besar, Kebenaran di Balik Raendra Wijaya. Video mulai. Foto pertama, akta nikah siri Raendra dan Naira, tanggal 14 Februari 2018. Gumam mulai terdengar dari audiens. Foto kedua, Raendra dan Naira di pelaminan, senyum bahagia. Foto ketiga, Raendra menggendong langit bayi. Foto keempat, keluarga kecil mereka di pantai. Ini bohong. Raendra coba ambil mikrofon lagi. Aku mundur. Video berganti. Screenshot chat Raendra ke Naira. Sayang, aku transfer 20 juta ya buat bulanan. Maaf telat seminggu. Kemarin Kalisya minta uang buat renovasi dapur. Ruangan makin berisik.
Video berikutnya, dokumen pengalihan saham 40% PT Wijaya Propertindo ke nama Naira Sekar. Tanggal 7 Januari 2020. Seseorang di barisan investor berdiri. Apa-apaan ini? Video terus berjalan. Screenshot chat lain. Naira sayang, aku bohongin Kalisha bilang ada investor kabur. Padahal uangnya buat DP rumah kamu. Dia nggak akan tahu kok. Ibu Lastri berdiri, wajahnya pucat. Raen, ini beneran? Raendra cuma diam di sampingku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Video terakhir, rekaman suara Raendra bicara ke Naira lewat telepon. Tenang sayang, Kalisha udah tanda tangan agunan rumah. Uangnya cair minggu depan. Kita bisa langsung ambil rumah Pondok Indah. Layar gelap. Ruangan sunyi total. Hanya suara AC yang mendengung. Aku hadap ke audiens lagi. Saya tidak datang ke sini buat balas dendam. Saya datang buat kasih tahu kalian siapa Raendra Wijaya sebenarnya. Penipu. Penggelapan aset. Pembohong patologis. Kalisha, tolong. Raendra pegang lenganku. Aku tepis tangannya. Jangan sentuh aku lagi. Lalu aku tunjuk ke pintu masuk. Dan sekarang, saya mau perkenalkan seseorang. Naira masuk ke ballroom. Menggendong bulan, menggandeng langit. Kerudung biru muda, wajah pucat, tapi langkahnya tegap. Semua orang menoleh. Dia berjalan ke panggung, naik tangga pelan. Langit menatap papanya dengan bingung. Papa. Raendra mundur selangkah. Wajahnya hancur. Aku berikan mikrofon ke Naira. Tangannya gemetar tapi dia pegang erat. Selamat malam, suaranya bergetar. Nama saya Naira Sekar. Istri siri Raendra Wijaya. Ibu dari langit dan bulan. Dan sekarang hamil anak ketiga. Ruangan seperti meledak. Orang-orang berbisik keras. Wartawan mulai ambil kamera. Naira buka tas, keluarkan kertas. Saya baca pernyataan resmi. Saya, Naira Sekar, menyatakan bahwa saya ditipu oleh Raendra Wijaya. Dia bilang istrinya sakit parah dan sudah cerai. Saya baru tahu kebenaran 2 minggu lalu. Saya menuntut pertanggungjawaban hukum penuh. Saya menuntut nafkah anak sesuai undang-undang. Dan saya minta maaf ke Ibu Kalisha atas semua ini. Flashlight kamera wartawan mulai menyilaukan. Ibu Lastri jatuh ke kursi. Pak De Harto pegang bahunya. Lastri, sabar. Tapi mertuaku tidak sadar. Mata terpejam. Beberapa orang langsung bantu angkat dia keluar. Investor-investor mulai berdiri, tinggalkan meja satu persatu. Tidak ada yang mau berurusan dengan pengusaha yang skandalnya baru saja meledak di depan umum. Raendra berdiri sendirian di tengah panggung. Tangan terkulai lemas. Wajahnya kosong. Aku ambil mikrofon terakhir kali. Acara selesai. Terima kasih sudah datang. Turun dari panggung. Naira ikut turun dengan anak-anaknya. Raendra tidak bergerak. Dia cuma berdiri di sana, di bawah lampu spotlight yang terlalu terang, dikelilingi ruangan yang mulai kosong. Seperti aktor yang lupa dialog di atas panggung. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa dia bohongi lagi. 3 bulan kemudian,
Aku berdiri di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memegang surat cerai yang baru ditandatangani hakim. Resmi. Pernikahan 7 tahun berakhir dalam satu ketukan palu. Bu Ratih berdiri di sampingku, menutup map dokumen tebal. Selamat, Bu Kalisha. 70% aset. Rumah tetap atas nama Ibu dan Anjani. Raendra juga wajib bayar nafkah Anjani 5 juta per bulan sampai dia dewasa. Aku angguk pelan. Tidak ada yang istimewa dari angka 70%. Itu cuma bukti bahwa dia mencuri 30% dari yang seharusnya sepenuhnya milik keluarga kami. Di seberang ruangan, Raendra duduk sendirian. Pengacaranya sudah pergi duluan. Tidak ada yang menemaninya. Tidak Naira. Tidak Ibu Lastri. Tidak siapa-siapa. Dia melirik ke arahku sekilas. Matanya kosong. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi. 2 minggu setelah sidang, aku terima kabar dari Mbak Dinda yang masih sesekali ku kontak. PT Wijaya Propertindo resmi tutup. Investor semua menarik dana setelah skandal malam itu. Proyek Serpong dibatalkan. Karyawan di PHK massal. Raendra sekarang kerja jadi marketing di perusahaan properti milik orang lain. Gaji pokok plus komisi. Jauh dari penghasilan dia dulu, lapor Mbak Dinda lewat chat. Aku baca pesan itu sambil minum kopi di teras rumah yang sekarang resmi milikku dan Anjani. Beberapa hari kemudian, grup keluarga besar heboh. Ibu Lastri posting pengumuman. Mulai hari ini, saya memutuskan hubungan dengan Raendra. Dia bukan lagi anak saya. Saya malu punya anak seperti dia. Tidak ada yang balas pesan itu. Grup langsung sunyi. Naira juga menang di persidangan terpisah. Raendra diwajibkan bayar nafkah untuk langit dan bulan masing-masing 3 juta per bulan. Ditambah nafkah Anjani, total 11 juta harus keluar tiap bulan dari gaji yang sekarang cuma belasan juta. Hampir habis. Suatu sore, ponselku bunyi. Notifikasi dari bank. Properti Jalan Mawar Indah nomor 47, Pondok Indah, telah disita oleh PT Bank Mandiri karena gagal bayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut. Rumah impian yang mau Raendra kasih ke Naira. Disita sebelum mereka sempat pindah. DP 150 juta hangus. Uang hasil gadai rumahku dan Anjani lenyap begitu saja. Aku screenshot notifikasi itu. Simpan di folder arsip. Lalu tutup ponsel. Malam itu Anjani tanya sambil makan malam. Mama, kenapa papa nggak tinggal sama kita lagi? Aku letakkan sendok pelan. Tatap mata anakku yang polos. Karena papa lupa cara menghargai orang yang menyayanginya. Papa nggak sayang mama. Papa sayang dengan caranya sendiri. Tapi cara itu menyakiti banyak orang. Anjani diam sebentar. Lalu lanjut makan nugget. Aku masih sayang papa. Tapi aku lebih sayang mama. Dadaku sesak. Tapi aku senyum. Makasih, sayang. 2 minggu kemudian, aku terima tawaran proyek pertamaku sebagai arsitek freelance. Desain renovasi kafe di Menteng. Bayarannya 15 juta. Tidak besar, tapi itu hasil kerjaku sendiri. Bukan uang Raendra. Bukan uang perusahaan. Murni jerih payahku. Aku kembali menggambar blueprint di meja kerja sampai larut malam.
Tangan yang dulu lelah ngurusin administrasi perusahaan orang lain, sekarang bebas berkarya lagi. Ada pesan masuk tengah malam. Dari Naira. Mbak Kalisha, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Aku balas singkat. Selamat Idul Fitri juga. Maaf lahir batin. Kami tidak pernah ngobrol lagi setelah itu. Tidak perlu. Kami bukan teman. Tapi kami dua perempuan yang selamat dari kehancuran yang sama. Itu sudah cukup. Suatu hari, Pak De Harto telepon. Kalisha, aku mau kasih tahu. Raendra sekarang ngekos di daerah Cengkareng. Kos-kosan kecil. Dia kesepian banget kayaknya. Kenapa Pak D kasih tahu saya? Siapa tahu kamu mau, entahlah. Kasihan juga liatnya. Pak D, dia yang pilih jalan hidupnya sendiri. Saya nggak bisa kasihan sama orang yang udah ngehancurin hidup banyak orang. Pak D diam. Lalu desah pelan. Iya juga sih. Udah ya, Liz. Jaga diri. Aku tutup telepon. Tidak ada rasa apapun. Tidak sedih. Tidak puas. Hanya hampa yang mulai terisi hal-hal lain. Pekerjaan baru, rutinitas baru, hidup baru. 6 bulan setelah perceraian, aku duduk di taman dekat rumah. Anjani main ayunan. Langit sore berwarna jingga. Ponselku getar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kalisha, ini aku. Raendra. Bisa kita ketemu? Aku mau minta maaf. Jemariku melayang di atas keyboard. Banyak yang ingin ku ketik. Tapi akhirnya aku cuma balas satu kata. Tidak. Blok nomor itu. Hapus chat. Maafnya terlambat. 7 tahun terlambat. Anjani berlari ke arahku. Mama, lihat. Aku bisa ayunan tinggi. Aku angkat kepala, senyum. Hebat, sayang. Dia tertawa riang. Suara yang tidak pernah rusak oleh kebohongan papanya. Dan aku akan pastikan suara itu tetap bersih. Raendra sekarang tinggal di kos-kosan kecil. Sendirian. Tidak ada keluarga pertama yang dulu dia bohongi. Tidak ada keluarga kedua yang dulu dia janjikan segalanya. Hanya dinding sempit dan gaung kesepian. Dia kehilangan segalanya karena serakah ingin segalanya. Sementara aku kehilangan suami. Tapi aku dapat kembali diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga.